Tapi kita bicara soal pengajar muda, jadi NET melalui program Lentera Indonesia beberapa kali merekam perjuangan anak-anak muda inspiratif ini. Salah satunya adalah Siti Soraya Cassandra. Ya, jadi Cassandra ini adalah none kepulauan dari Pulau Seribu ini yang menggantungi 2 gelar sarjana dari Universitas Indonesia dan juga University of Queensland Australia. Namun setelah dia lulus, ia malah memilih nih untuk mengabadikan dirinya selama 1 tahun sebagai pengajar di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Tenggara Barat. Pesisir Tanimbar. Itulah sebagian gambaran wajah pelosok negeri kita. Kulalui hari-hariku di sini dengan sederhana tapi syarat makna. Biasa kalau kita sudah bermain, kita setelah itu berdoa. Jadi cara kita berdoa adalah macam katong bercerita par Tuhan, toh. Jadi masing-masing orang punya doa sendiri-sendiri. Tidak harus keras, tapi bisa dalam hati. Oke, semua ambil posisi do, posisi enak. Ingat, kalau kamu ya. 1, 2, 3. Desa Lumasebu adalah salah satu dari 10 desa di Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Gugusan pulau-pulau yang terletak di Maluku Tenggara Barat juga disebut Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar dapat dijangkau dengan pesawat perintis yang melayani rute penerbangan dari Ambon menuju Saumlaki, ibu kota Maluku Tenggara Barat. Lumasebu berjarak sekitar 80 km dari kota Saumlaki. Untuk menuju Lumasebu, penduduk setempat menyewa oto, sebutan untuk mobil angkutan lokal selama 3 jam perjalanan dari Saumlaki. Bagi anak-anak Lumasebu, tiada hari berlalu tanpa bermain di pantai. Dari pantai inilah kreativitas mereka tumbuh. Sejak pertama kali tiba di Lumasebu, aku takjub melihat betapa kayanya permainan tradisional mereka. Mereka menciptakan hiburan mereka sendiri sebagai anak-anak pesisir. Bahkan sampah-sampah yang terbawa arus laut pun dapat menjadi wahana permainan di atas pasir. Walaupun anak-anak di sini tuh mereka sangat tertinggal dalam hal teknologi, mungkin informasi, pendidikan juga gadget dan segalanya deh. Tapi mereka itu punya skill yang mungkin anak kota nggak punya, kayak apa ya, kecerdasan alam mereka, kecerdasan psikomotorik mereka. Di tepi pantai yang sama, anak-anak ini menghabiskan malam-malam mereka. Jika anak-anak di kota sering menonton tayangan stand-up komedi di televisi, di sini sebagian besar anak Lumasebu mahir menampilkan mop. Tepuk meriah, Mop adalah cerita lucu dengan dialek Maluku yang dibawakan di depan orang banyak.
Hei, bilang dia, jam 12 tete pergi sekolah. Jam 12 pagi tete pergi sekolah terus, tete duduk terus bilang, tahu, Pak Timur ada sekarang sap. Ibu guru jawab terus tete malu terus tete pulang. Cerita saya sampai di sini. Oke. Anak mantu ada pigo yang di pesta sana. Anak-anak dia bilang kata, bagus, mas tunggu. Capu parang begini, tiba di muka pintu begini terus. Hey, bunuh lagu itu. Terus udah dekat begini. Kata lagu naik, ya mari kita goyang. Aku tidak selalu memahami apa maksud dari mop yang dibawakan anak-anak. Namun seperti tawa mereka di malam ini, aku ikut senang mendengar cerita-cerita mop yang mereka tampilkan. Obat baru sampai di leher, celana sampai di lutut. Ada melodi alami yang sungguh indah yang Tuhan izinkan aku rasakan di sini. Bukan sebuah kebetulan aku berada di sini. Mencintai Indonesia dengan hidup bersama dan mengenal lebih dekat saudara sebangsa kita. Nah, kalau bicara pendidikan, ketika kemarin Presiden Joko Widodo mengumumkan menteri-menterinya yang paling diselebrasikan oleh masyarakat itulah ketika Anies Baswedan memang terpilih akhirnya menjadi Menteri Pendidikan dasar dan menengah gitu ya. Kemendasmen gitu. Kebudayaan pendidikan dasar. Ya. Oke.